Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya diberikan kesempatan nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita bisa berada di majelis ta'lim yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam banyak hadis diceritakan bahwa majelis-majelis ilmu seperti ini mendatangkan keberkahan. Malaikat akan turun bersama dengan kita, membentangkan sayapnya, memberikan bisikan ketenangan di dalam hati orang-orang yang menghadiri majelis ilmu seperti ini. Biasanya orang yang ikut ngaji atau pengajian karena tenang hatinya terus tidur. Jadi kalau ada orang yang susah tidur ikut pengajian, insya Allah bisa tidur. Seperti bapak-bapak kalau sholat Jumat itu hampir banyak jamaah yang tidur. Kenapa Bu? Karena diberikan ketenangan. Lali, lupa sama hutang-hutangnya, lupa sama masalahnya, terus tenang ya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya pembicara cadangan ban serep menggantikan pembicara utama yang tidak bisa hadir. Alhamdulillah saya senang dan bahagia bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua di sini dalam suasana yang cerah, sehat semuanya. Allah berikan kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya merasa hidup ini kok susah, banyak masalah, datanglah ke kuburan. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa jika Anda merasa hidup Anda susah di dunia ini, banyak masalah, datang ke kuburan dan pastikan bahwa orang-orang yang berada di kuburan itu satu hal yang dia mau inginkan, yaitu kembali ke dunia ini dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Fir'aun, pemilik kerajaan yang mendeklarasikan diri sebagai Tuhan, itu kalau minta satu permintaan, mau kembali ke dunia ini dan bersujud kepada Allah. Qarun terkaya yang kekayaannya dipikul oleh 40 pemuda yang kuat. Kuncinya Bu, bukan hartanya tapi kuncinya. Mengapa Al-Quran menyebutkan kuncinya? Kuncinya saja seberat itu, apalagi kekayaannya. Seandainya Qarun ini meminta satu permintaan, maka dia minta kembali ke dunia ini dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Betapa mahalnya kehidupan dunia ini kalau digunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa beribadah, masih bisa sujud di sisa-sisa waktu kita di dunia ini. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya masuk pada materi sambil menunggu jamaah yang lain, sesungguhnya
perintah yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, atau ayat yang pertama kali turun, yaitu pada surah apa Ibu? Yang berbunyi Iqra. Mengapa Allah Subhanahu wa taala perintah pertamanya kepada manusia itu bukan sholat dulu, bukan puasa dulu, bukan haji dulu, tetapi perintah pertama adalah membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada apa Bu dengan membaca itu? Sesungguhnya agama kita ini mengajarkan umatnya untuk memiliki ilmu terlebih dahulu sebelum dia beribadah. Al ilmu qoblal amal. Perintah pertama adalah membaca sebelum perintah ibadah yang lainnya. Artinya umat Islam wajib belajar, wajib membaca. Bukankah kitab suci Al-Quran diberi nama Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya bacaan. Perintah pertama membaca, kitab suci kita, panduan kita bermakna, berakar kata dari membaca. Maka umat Islam jika ingin maju, jika ingin mencapai peradaban yang baik, maka tidak harus muncul generasi-generasi yang membaca. Di sini pentingnya kemudian umat Islam belajar. Karena Bapak semuanya diceritakan bahwa sesungguhnya setan itu lebih takut kepada seorang alim, orang yang berilmu yang sedang tidur daripada seorang yang bodoh sedang beribadah. Setannya lebih segan kepada orang alim yang sedang tidur daripada orang bodoh yang sedang beribadah. Kenapa Bapak Ibu semuanya? Karena orang alim itu kalau tidur nilainya ibadah. Tapi orang bodoh beribadah belum tentu diterima karena dia tidak paham rukun sunnah dari ibadah tersebut. Bandingkan Bapak semuanya orang yang berilmu dengan tidak berilmu ketika dia tidur. Sama-sama tidur jam 9 umpamanya. Satu sebelum tidur dia berdoa. Doanya panjang Bu ya, ada zikir-zikirnya juga. Kemudian dia berniat, ya Allah saya tidur hari ini, malam ini, agar besok saya bisa segar untuk sholat subuh dan bisa bangun untuk sholat malam. Maka dari jam 9 dia tidur, bangun jam 3 atau setengah 4 untuk sholat tahajud, maka selama kurang lebih 5 jam, 6 jam itu argo pahalanya berjalan terus. Dengan orang yang tertidur saja capek, kesel, tidur tanpa doa, tanpa niat, maka 6 jam tidurnya tidak menghasilkan apa-apa. Bedanya orang yang berilmu beribadah dengan orang yang tidak berilmu menjalani aktivitas hidupnya. Orang yang berilmu ketika dia masuk kamar mandi buang hajat umpamanya, maka dia menggunakan adab yang diajarkan Islam, masuk kaki kiri sambil berdoa, Allahumma, apa doanya masuk kamar mandi? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina, salah ya. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Masuk kamar mandi, membuang semua hajat-hajatnya, keluar membaca doa ghufronaka, diampuni dosa-dosa. Bayangkan Islam ketika dia berilmu, masuk kamar mandi saja keluar dapat keberkahan dan pahala. Ketika dia berilmu, maka hidupnya berisi kebaikan. Beda dengan orang yang tidak memiliki ilmu tentang agama ini, masuk kamar mandi, masuk asal buang, sek-sek selesai, keluar, ya sekedar itu saja. Maka tidak ada bedanya kita dengan binatang Bapak Ibu semuanya selain daripada ilmunya. Apakah binatang butuh ke kamar, butuh buang hajat, butuh manusia, butuh, tapi yang membedakan keduanya adalah ilmunya. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum
Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, beriman dan berilmu. Maka untuk semuanya, dalam rangka untuk bagaimana umat Islam ini maju dan berkembang, maka mari kemudian anak-anak kita, generasi-generasi kita bekali dengan ilmu. Dan pintu pertama untuk menguasai ilmu adalah membaca. Iqra Al-Quran. Maka Al-Quran ini harus dibaca. Kalau jamaah sini insya Allah ya konsisten membaca Al-Quran setiap hari. Ada yang beralasan, Ustadz saya nggak bisa membaca Al-Quran, kenapa? Sibuk saat bekerja. Sebenarnya bukan sibuk yang menjadi alasan kita tidak membaca Al-Quran, karena kurang diprioritaskan. Kenapa Bu? Sesibuk-sibuknya Bapak Ibu semuanya pasti dalam sehari pasti buka HP-nya, ya kan Bu? Buka WA-nya. Sesibuk apapun kita pasti sempat menyempatkan diri membuka handphone, membaca WA, membaca media sosial. Kenapa? Karena itu prioritas kita. Sesuatu yang tidak kita prioritaskan maka dia tidak menjadi penting dan tidak menjadi sesuatu yang kita biasakan. Maka jika membaca Al-Quran menjadi prioritas hidup kita kemudian akan memaksa diri kita dalam sehari membaca Al-Quran, membaca terjemahannya dan lain sebagainya. Maka umat Islam kemudian harus mampu di dalam rumahnya ada buku-buku agama, ada Al-Quran, ada hadis yang itu menjadi bacaan kita. Karena perintah agama bukan hanya sholat, puasa, zakat, tetapi membaca. Kalau bisa Bapak Ibu semuanya, anak-anak kita kan masih generasi muda, kita belanjakan minimal keluarga umat Islam, keluarga muslim belanja buku itu 1 bulan 1 buku minimal. Kira-kira kita ubah kemudian, karena investasi ilmu itu jauh lebih baik daripada investasi kepada hal-hal yang lain untuk anak-anak kita. Maka mari kita kemudian mulai berniat dari awal untuk menyiapkan buku-buku yang baik untuk anak-anak kita, karena ini perintah agama. Baik Bapak Ibu semuanya, saya akan sedikit membahas pada kesempatan yang berbahagia ini materi tentang saya membaca tulisan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau membagi manusia itu menjadi 2 unsur yang membangun pada dirinya. Yang kita bisa lihat ini namanya unsur jasmani. Ada yang tidak bisa kita lihat namanya unsur ruhani. 2 ini harus sama-sama sehat. 2 ini sama-sama membutuhkan makanan. 2 ini sama-sama gampang diserang penyakit. Imam Al-Ghazali mengatakan, tetapi sesungguhnya lebih banyak penyakit yang menyerang ruhani seseorang daripada yang menyerang fisiknya. Ada 3 sebab mengapa orang lebih mudah diserang penyakit ruhani daripada penyakit jasmani. Beliau mengatakan, yang pertama, penyakit jasmani kalau terserang kepada manusia itu langsung dirasakan, sementara penyakit ruhani sudah diserang bertahun-tahun belum sadar dan belum terasa. Pulang sakit kepala langsung terasa, cari obat sembuh. Apalagi penyakit-penyakit yang lain itu langsung terasa dan langsung kemudian kita cari obatnya, langsung kita obati. Tetapi penyakit ruhani menyerang kita itu sudah bertahun-tahun dan kita santai-santai seolah-olah kita sehat, ruhani kita sehat. Maka mengapa kemudian banyak orang terkena penyakit ruhani? Karena dia tidak sadar sudah sakit dan tidak disembuhkan. Yang faktor yang pertama. Yang kedua adalah penyakit jasmani itu bisa dilihat dengan mata, sementara penyakit ruhani tidak bisa dilihat dengan mata. Penyakit tubuh kita ini apalagi macam-macamnya, ada hipertensi, ada kolesterol, apalagi jantung dan macam-macam penyakit itu bisa dilihat langsung, dideteksi langsung. Tetapi ketika kita melakukan sebuah dosa,
melakukan sebuah amalan yang merusak hati kita, itu ada satu titik dosa yang menempel di dalam hati kita dan menempel dan kita tidak pernah lihat dan tidak pernah sadar. Maka itulah yang menyebabkan faktor kedua tadi, mengapa orang lebih sering terserang penyakit rohani daripada penyakit jasmani. Yang terakhir, penyebab yang terakhir mengapa penyakit itu sering menyerang manusia, karena dokter penyakit rohani, guru, ulama, kiai juga banyak diserang penyakit rohani, sehingga sama-sama sakit kedua-duanya. Jadi inilah kemudian menjadi faktor penyebab mengapa orang sehat badannya, kuat fisiknya, tapi rohaninya kurus kering, ringkih, hampir mati rohaninya. Kenapa? Karena sudah terserang bertahun-tahun dan tidak disembuhkan. Pertanyaannya kemudian adalah, apa itu penyakit rohani? Imam Al-Ghazali menyebutkan 4 dari sekian banyak penyakit rohani. Saya akan menyampaikan yang keempatnya dalam waktu yang singkat. Yang pertama, penyakit rohani yang pertama yang mudah menyerang manusia, yang gampang menyerang kita semuanya adalah penyakit yang bernama ar-riya. Allahul musta'an, semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Riya itu apa Bapak semuanya? Riya adalah penyakit yang ingin hati ini belum puas dengan pujian Allah. Hati ini masih butuh pengakuan manusia. Hati ini masih belum yakin bahwa Allah yang memberikan kebaikan, Allah yang memberikan pahala, maka kita masih butuh pengakuan dan pujian manusia. Kira-kira riya itu seperti itu. Nabi mengatakan, inna ahwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar ar-riya. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti menimpa kalian, yaitu syirik kecil, yaitu riya, beribadah, berbuat baik karena berharap pujian dari manusia. Bapak semuanya, penyakit riya ini gampang sekali menyerang manusia. Dan penyakit riya ini masuk di 3 tempat. Pertama, di awal ketika kita melakukan amal kebaikan. Ketika orang melakukan amal kebaikan, itu penyakit riya mulai menyerang. Ketika kita ingin bersedekah, penyakit riya di awal sudah mulai menyerang. Yang kedua, ketika di awal kita sudah bismillah lillahi ta'ala beramal kebaikan, maka dia akan menyerang nanti di tengah-tengah. Ketika orang kemudian sudah melihat kita bersedekah, dibaca di depan umum, kemudian orang bertepuk tangan dan memuji atas kedermawanan kita, dia menyerang di tengahnya. Kemudian kita perbaiki lagi di tengah ini, bismillah lillahi ta'ala, bukan berharap kepada manusia. Kemudian dia akan menyerang nanti di akhir amalan kita. Bisa jadi Bapak semuanya sudah berhaji setahun yang lalu, tapi kemudian kita rusak setahun kemudian karena kita merasa perlu menceritakan amal kita dan orang lain perlu tahu bahwa kita sudah pernah melakukan ibadah itu. Maka ikhlas, kata guru saya, hanya 2 L. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Maka riya ini adalah penyakit yang mudah menyerang kita dan tidak terasa Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, ibu-ibu khususnya, ibu-ibu ketika membuatkan masakan yang enak untuk suami, menyiapkan tempat yang tidur yang terbaik untuk suami, kemudian menyiapkan pakaian, rumah bersih, agar suami nanti pulang ke rumah dalam keadaan nyaman, sudah dilakukan semuanya, kemudian suaminya datang dan tidak memuji apa yang ibu lakukan, kemudian ibu kecewa dengan itu semuanya, maka itu bisa jadi bahwa
ibu melakukan pengabdian kepada suami hanya mengharapkan suami memuji, tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kemudian yang harus kita lakukan, bagaimana memurnikan semua amal kebaikan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan juga kita kemudian beramal, nggak mau sedekah, nggak mau puasa, nggak mau beribadah karena takut ria. Sesungguhnya ria itu harus dilawan dengan cara latihan terus. Sedekah itu manusiawi pada awalnya ingin dipuji, tapi lakukan terus, latih diri ini sampai kita kemudian mencapai derajat ikhlas. Karena orang yang ikhlas itu adalah orang yang sudah melakukan proses latihan dari awal, dilatih terus sampai dia mencapai derajat ikhlas. Maka ikhlas ini harus dilakukan dengan cara dilatih terus menerus. Nah, kira-kira yang pertama, penyakit yang menyerang manusia adalah ria. Mulai hari ini kita mendiagnosis, kira-kira ada nggak penyakit ini di dalam diri kita. Kalau tidak ada, mari kita mulai. Kalau ada, mari kita mulai belajar untuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita persembahkan kepada manusia atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak semuanya, penyakit yang kedua yang sering menyerang kita adalah penyakit takabur atau sombong. Dan penyakit sombong ini adalah dosa pertama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh iblis. Jadi dosa makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah dosa takabur atau sombong. Ketika Allah memerintahkan iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ketika iblis diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis mengatakan, buat apa? Saya lebih mulia. Khalaqtani min nar, kamu ciptakan aku dari api, sementara Adam dari tanah. Iblis menganggap bahwa api lebih mulia. Padahal mahalan mana Bapak Ibu semuanya, api atau tanah? Tanah berapa semeter, berapa? Hari ini lebih mahal tanah daripada api. Berarti iblis dulu kurang belajar, itu kurang piknik, karena dia menganggap api lebih baik daripada tanah. Hari ini tanah lebih mahal daripada api. Keliru perspektifnya. Biasanya. Jadi kesombongan adalah dosa pertama makhluk. Ketika dia menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Di dalam hadis dikatakan bahwa definisi sombong itu adalah al-kibru batrul haq wa ghamdun nas. Apa definisi sombong? Sombong adalah dia menolak kebenaran dan memandang rendah makhluk yang lain. Cuma dua definisinya. Ketika dia menolak kebenaran dan dia memandang makhluk yang lainnya lebih rendah daripada dirinya. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan penyakit sombong ini menyerang manusia? Pertama, karena dia memiliki kelebihan. Setiap yang memiliki kelebihan terkadang memandang rendah yang di bawahnya. Apa kelebihan yang biasanya membuat orang sombong? Yang pertama, karena dia memiliki ilmu yang banyak. Ilmu yang banyak bisa membuat orang sombong karena dia melihat orang yang tidak berilmu. Apalagi kalau penceramah kita hari ini adalah profesor, doktor, honoris causa. Siapa? Yang baru dapat profesor kan Ibu Megawati ya. Profesor, doktor, honoris causa Megawati Soekarno Putri. Itu kalau gelarnya sudah banyak itu, seolah-olah kemudian ada perasaan jamaahnya ini tidak berpendidikan. Jadi tingginya ilmu bisa membuat orang terserang penyakit takabur dan sombong. Apa yang kedua? Yang kedua adalah
ketaatan kepada Allah. Ternyata kita taat kepada Allah bisa menyebabkan kita memandang orang lain lebih rendah daripada kita. Ada orang yang rajin berjamaah, seolah-olah ketika dia lewat di rumah orang yang nggak pernah berjamaah, muncul perasaan ana khairum min, aku lebih baik daripada dia. Aku jamaah tiap hari, dia nggak pernah jamaah. Hati-hati dengan ketaatan Bapak semuanya. Ketaatan kita kepada Allah bisa menimbulkan penyakit kesombongan, memandang rendah orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin pengajian Ahad pagi, tetapi ketika kita muncul kemudian perasaan saya lebih baik daripada tetangga saya nggak pernah ngaji, maka kita harus berhati-hati dengan itu, karena dia akan menyerang kita secara halus. Ketaatan kita kepada Allah bukan untuk disombongkan, tapi untuk kemudian kita syukuri. Karena kita bisa beribadah itu bukan karena kita, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita menghadiri pengajian Ahad ini karena kekuatan dari kita, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Kita diizinkan dengan diberikan hidayah, diberikan nikmat sehat, nikmat iman, berangkat atas izin Allah. Maka ketika kita mampu beribadah dengan baik, maka yang pertama kali kita ucapkan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita mampu untuk melangkah sholat subuh, pulang dari sholat subuh, kita bersyukur, ya Allah, Engkau izinkan aku sholat subuh berjamaah, nikmatmu ini, karena tidak semua orang bisa berangkat sholat berjamaah. Ketaatan kita kepada Allah untuk disyukuri, bukan untuk mengangkat diri kita dan memandang orang lain lebih rendah daripada kita. Nah, ini hati-hati. Ketaatan ini berbahaya kalau sudah mulai melihat kita lebih besar dari orang lain. Kira-kira apa lagi yang membuat kita terserang penyakit sombong? Faktor keturunan. Keturunan bangsawan, bangsa yang hidup di awan, darah biru dan lain sebagainya. Anak pejabat membuat kita kemudian merasa lebih baik daripada orang lain. Yang keempat, apa yang membuat kita terserang penyakit sombong? Memiliki kekuasaan. Orang itu kalau sudah berkuasa, awalnya baik-baik, tapi kalau dia sudah berkuasa, kadang-kadang dia diserang penyakit ini. Wah, lewat di jalan dikawal oleh pengawal, disaksikan semua orang, orang mengeluh-elukan, memuji. Ketika ini kemudian menyerang kita, muncul perasaan kekuasaan ini membuat kita kemudian merasa lebih mulia, lebih baik daripada orang yang lain. Apalagi yang membuat kita muncul penyakit sombong? Yang kelima adalah kekayaan. Nah, biasanya orang kalau sudah memiliki kekayaan yang besar, yang banyak, muncul perasaan superior, lebih baik daripada orang lain. Kira-kira apa yang terakhir? Yang keenam, karena kita memiliki kekuatan fisik, kecantikan, kegantengan, badan yang sespek, atletis, tinggi besar, orang kalau melihatnya ganteng, memuji. Kecantikan fisik, kegantengan fisik, kalau tidak hati-hati akan mengantarkan kita merasa lebih baik dan sombong di hadapan manusia yang lainnya. Penyakit ini akan menyerang kita setiap hari, maka kita harus mengkondisikan bahwa sesungguhnya kita ini bukanlah siapa-siapa. Kita ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah titipan. Tidak ada yang kita miliki. Bahkan nyawa kita ini sekali-kali, sewaktu-waktu bisa diambil Allah Subhanahu wa taala tanpa sakit, tanpa nunggu tua. Padahal kalau kita buka WA, hampir tiap hari WA kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Biasanya kalau ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pertanyaan kita, usianya berapa, sakitnya apa? Meninggal dunia, pertanyaan kita adalah usianya berapa, sakitnya apa? Padahal kematian tidak pernah menunggu sakitmu apa dan usiamu berapa. Dia datang sewaktu-waktu, ketika ajal sudah tiba, dia datang. Maka untuk menghilangkan penyakit ini, sering-seringlah kita kemudian bermuhasabah, melihat bahwa tidak ada kemuliaan di dalam diri kita ini selain pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ini hanyalah tong sampah yang membawa kotoran kemana-mana?
Mari kita lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di ujung rambut kita ini, di rambut kita ini ada namanya kotoran yang bernama ketombe. Turun ke bawah, di mata ada namanya kotoran yang bernama ke samping, ke telinga ada kotoran yang tidak ada. Ke bawah, mulut nggak disikat sehari itu sudah bau naga ya, banyak kotoran. Ke kulit isinya kotoran. Ke bawah perut sampah semua ya. Ke bawah perut, ke kuku, kita hanyalah makhluk yang membawa kotoran kemana-mana. Jujur, apa yang mau kita banggakan? Semuanya pinjaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, penyakit yang ketiga. Yang pertama apa tadi bahasanya? Ar-riya, beramal mengharapkan pujian manusia. Yang kedua, at-takabbur atau sombong, menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Yang ketiga ini adalah tamak atau rakus. Penyakit ini adalah dosa pertama manusia yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ketika kemudian Nabi Adam diciptakan, tinggal di mana? Wa kula minhuma ragadan haitsu syi'tuma. Ketika kemudian Nabi Adam diciptakan, Allah kemudian menempatkan Nabi Adam di surga. Lalu Allah mengatakan, wahai kamu berdua, nikmati semua fasilitas yang ada di surga ini. Sampai berbunyi. Nikmati semuanya. Wala takroba, cuma satu permintaan Allah, jangan mendekati pohon ini. Surga Bapak semuanya dengan segala fasilitasnya, berpikir saja sudah muncul. Cuma satu permintaan Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Apa yang terjadi? Fawaswasa lahum syaitan, setan membisikkan. Yang diungkit-ungkit itu kerakusannya. Dekati, diajak, ini pohon bagus ini. Kalau kamu makan pohon ini, mendekatinya dan memetik buahnya, engkau akan kekal di dalamnya. Engkau akan mulia, engkau akan menjadi malaikat, engkau akan berkuasa. Tidak mau, tapi kemudian selalu dibisik-bisikkan, kemudian kerakusan. Akhirnya apa? Manusia pertama ciptaan Allah kemudian terperosok dalam perangkap setan, yaitu penyakit rakusnya mengarahkan dia untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dosa pertama manusia adalah rakus dan tamak, tidak pernah puas dan cukup dengan segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Dan kira-kira itulah yang menimpa kita hari ini. Betapa banyak orang yang kemudian hidupnya harusnya menurut kita cukup, tetapi dia masih ingin menambah lagi dan menambah lagi. Maka sebuah hadis mengatakan bahwa jika seseorang itu menemukan satu gunung emas, maka dia akan mencari satu gunung yang lain. Jadi sifat kerakusan ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena ketika sifat kerakusan ini kemudian menguasai kita, maka Allah membentangkan kefakiran di kelopak mata kita. Jadi ketika orang kemudian rakus terhadap dunia ini, Allah bentangkan kefakiran, maka dia akan tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin rakus, semakin miskin perasaannya. Jangan kira bahwa orang yang memiliki harta yang banyak itu dia merasa kaya. Allah bentangkan kefakiran di kelopak matanya, sehingga dia akan terus mencari dan mencari. Ketika kerakusan ini menyerang kita, maka yang muncul pertama kali adalah dia akan bahagia jika memiliki, tidak menggunakan. Ada orang, dia baru bahagia kalau sudah memiliki, punya rumah di sana, punya rumah lagi di sana, punya villa di sana.
tapi tidak ditempati. Yang nempati siapa? Pembantunya. Sana pembantunya. Yang penting memiliki. Dia bahagia kalau memiliki. Meskipun nanti yang menggunakan rumahnya siapa? Para pembantunya. Beli kasur yang bagus, bahagia. Tapi yang tidur di atas kasur siapa? Pembantunya. Buat villa, ada kolam renang. Yang menikmati siapa? Orang lain. Maka Allah kemudian menjadikan orang-orang yang rakus, dia hanya mengejar memiliki tanpa bisa menikmati apa yang dia kejar. Yang kedua adalah orang yang memiliki sifat rakus, dia akan mengejar dunia ini tanpa henti, tidak kenal waktu. Waktu sholat, waktu ibadah, habisi untuk mengejar dunia ini dan tidak pernah selesai. Dan dia akan tersiksa dengan itu. Seperti orang yang minum air laut, semakin diminum semakin haus. Dan orang yang rakus terhadap dunia ini, dia akan terserang penyakit kikir yang selanjutnya. Baik Bapak semuanya, sudah ada 3 tadi. Yang pertama ria, sombong, takabur. Yang kedua rakus. Dan yang keempat, penyakit yang menyerang ruhani kita dan sering menyerang itu adalah penyakit hasad atau dengki. Dan ini adalah dosa kedua yang dilakukan oleh manusia. Siapa yang melakukan? Putranya Nabi Adam alaihissalam yang bernama Qabil. Dia hasad, dia dengki kepada saudara yang bernama Habil, karena Habil menikahi saudara kembarnya yang lebih cantik, sementara dia harus menikahi saudara kembarnya Habil yang lebih buruk daripada saudara kembarnya. Jadi syariat Nabi Adam itu nikahnya silang, karena ibu kita Hawa itu kalau melahirkan itu dua-dua, kembar laki-laki perempuan, kembar laki-laki perempuan, maka syariatnya lah nikah silang. Laki-laki ini maka nikahnya begini. Qabil tidak terima. Kenapa saudara saya menikahi saudara kembar saya yang lebih cantik? Dia menentang syariat Allah karena dengki dan hasad. Maka hasadnya semakin besar ketika setan datang, dan kemudian kurban Habil diterima Allah sementara persembahan tidak diterima. Maka hasad kemudian melahirkan pembunuhan pertama. Mengapa terjadi seorang saudara membunuh saudaranya sendiri? Itu karena hasad Bapak semuanya. Maka kalau ada hari ini orang bertengkar gara-gara harta dan saling bunuh antara satu dengan yang lain, itu sudah dicontohkan oleh Qabil dan Habil. Hasad ini bahaya, penyakit yang berbahaya. Kenapa? Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya juga diserang penyakit ini. Coba saudara-saudara Nabi Yusuf itu berapa orang? Ada sekitar 10 yang kemudian melihat bahwa kenapa ayah kita lebih mencintai Yusuf daripada kita. Hasad ini kemudian menyerang hati mereka, dihembuskan oleh syaitan. Akhirnya apa? Efek daripada hasad yang memuncak adalah, bayangkan saudara sendiri dibuang. Tadi Qabil dan Habil saudara sendiri dibunuh, Nabi Yusuf dibuang ke sumur, tidak tangtang dibuang di sumur. Kalau dibuang di sawangan masih ada insan mulia bisa belanja. Dibuang di sumur, nggak ada supermarket, nggak ada makanan, otomatis mati, dan matinya pelan-pelan. Kalau mati langsung mati, ini matinya harus menyaksikan dirinya memakan tubuhnya sendiri nantinya. Bagaimana dia kemudian dibuang ke sumur, tidak ada supermarket, dan pasti kematian. Kenapa bisa terjadi? Karena penyakit hasad dan dengki. Pembunuhan terjadi, mengorbankan saudara terjadi karena penyakit ini. Apa itu hasad? Imam Al-Ghazali mendefinisikan hasad itu sebagai kita benci ketika kenikmatan itu datang kepada orang lain dan berharap kenikmatan itu hilang, musnah dari orang tersebut, kalau bisa pindah ke saya.
Jadi kalau kita kemudian melihat tetangga kita, kok anaknya sukses, terangkat jadi komisaris kacang Garuda umpamanya, kita itu yang emosi, sayang nyekolahkan anak saya nggak sukses-sukses, masa tetangga saya anaknya lebih bodoh daripada saya, lebih kecil, lebih jelek, kok bisa keangkat. Ini penyakit hasad. Kalau kita ingin gampang mendeteksi penyakit kita, lihat lingkungan kita sehari-hari. Kalau ada orang yang lebih moncer, lebih banyak rezekinya, lebih bagus karirnya, dan itu membuat hati kita tidak enak, hati-hati. Itu diagnosis pertama Anda hasad. Hasad itu SMS. Suka lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Gitu maksudnya. Ini gampang mengidentifikasi. Ada yang jualan buka warung di sini, terus sudah lama, tiba-tiba di sampingnya ada yang buka warung masih baru, laris yang di sini. Ketika kita kemudian hasad dan dengki, maka kita berharap semoga pelanggannya ini kabur, kalau bisa pindah ke sini. Saya yang bertahun-tahun bisnis kok malah dia yang baru pendatang lebih laris daripada saya. Ini penyakit yang akan menyerang kita dan membuat kita buta hati, buta mata. Karena kita protes dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Padahal sesungguhnya rezeki itu akan mendatangi kita. Jadi orang tidak akan mungkin meninggalkan dunia ini sebelum rezekinya full diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah meninggal dunia berarti full, Allah sudah memberikan semua rezekinya. Maka rezeki itu akan mengejar kita sebagaimana kematian akan mengejar kita. Contohnya saya tertulis rezekinya adalah sekian. Saya tolak rezeki itu, tetap rezeki itu akan datang kepada saya karena itu menjadi rezeki saya dan akan mengejar saya sebagaimana kematian mengejar kita. Ada sebuah kisah di dalam kitab Minhajul Muslimin diceritakan. Ada seseorang yang berjalan, kemudian dia terperosok dalam sumur, minta tolong, tetangganya melihat, terus ditolong orang itu. Ketika sudah diangkat ke atas, kemudian tetangganya membuatkan secangkir susu, diberikan. Dia minum kemudian susu itu. Kemudian tetangganya mengatakan, tolong dong ceritakan kenapa Anda bisa jatuh ke sumur. Dia berdiri dan mencoba untuk menceritakan mengapa dia jatuh dalam sumur. Dia ceritakan sambil praktek kira-kira ya. Oh tadi seperti ini, terus kaki saya tadi menginjak ini. Pas dia praktek, dia jatuh beneran dan mati. Artinya apa? Ketika dia jatuh yang pertama kali, Allah mengatakan rezekimu masih ada 1 gelas susu. Angkat dulu. Setelah 1 gelas susunya habis, rezekimu selesai. Maka orang yang hasad dan dengki, dia seolah-olah protes bahwa yang memberikan dan mengatur rezeki adalah manusia, padahal Allah yang memberikan rezeki itu. Apa dampaknya daripada sifat rakus ini? Hasad ya. Hasad ini yang pertama adalah hasad dengki akan menghabiskan pahala dan amal-amal kita. Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah oleh kalian penyakit hasad, dengki, iri kepada manusia, karena dia akan memakan pahala kebaikanmu seperti kayu bakar, seperti api yang memakan kayu bakar. Orang yang hasad dan dengki kepada manusia lainnya, maka kebaikan-kebaikannya akan habis terbakar oleh kedengkiannya. Yang kedua, orang yang terserang penyakit hasad, dengki, iri, dia akan mudah ngegosip, menggibah. Peristiwa yang baru terjadi di Jawa Barat kalau nggak salah ya, itu kan gara-gara penyakit dengki dan hasad, membuat cerita tentang babi ngepet. Nggak pernah keluar kok banyak uangnya, ngepet pasti. Geger satu kampung. Akhirnya ibu yang itu diadili, kemudian akhirnya dia dibuang dari desanya, entah kemana sekarang.
Penyakit hasad ini akan membuat orang gampang menggosip, ngomongin orang, tetangga. Pokoknya dia kalau nggak senang dengan orang itu diomongin terus segala keburukannya. Beli mobil, paling juga masih kredit. Beli kulkas, baru aja beli kulkas dapat door prize aja, belagu dan lain sebagainya. Jadi dia akan membuat pelakunya gampang menggibah, menggosip orang yang lebih baik. Yang ketiga, kira-kira yang ditimbulkan oleh penyakit hasad ini adalah dendam. Dia akan dendam kepada orang yang lebih baik daripada dirinya. Kira-kira itu Bapak semuanya. Penyakit-penyakit ini harus kita obati. Kalau tidak, dia akan menyerang kita. Kalau penyakit jasmani menyerang kita, paling parah itu adalah meninggal dunia. Tapi kalau penyakit ruhani yang menyerang kita, ketika kita meninggal dunia, dia akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, biqalbin salim. Maka marilah Bapak Ibu semuanya, mumpung kita masih di dunia, segala urusan kita dengan manusia selesaikan. Karena urusan dengan manusia yang tidak selesai di bumi ini akan diselesaikan di akhirat. Dan hitung-hitungannya di akhirat jauh lebih rumit daripada di dunia ini. Maka Nabi mengingatkan kita dengan sebuah hadis, atadruna mal muflis. Tahukah kamu orang yang merugi itu? Para sahabat mengatakan, al-muflisu fina ma la dirhama lahu wala mata. Orang yang rugi, bangkrut di antara kami adalah orang yang enggak punya uang, enggak punya harta. Nabi menyanggah jawaban sahabat ini dan mengatakan, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin. Orang yang bangkrut di antara umatku adalah dia datang pada hari kiamat menghadap Allah dengan pahala salat, puasa, zakat, sedekah, infak dan segalanya. Tapi dia juga datang dengan masalah dengan Bani Adam. Dia juga datang dengan masalah dengan manusia. Menyakiti, menghibah, menjelekkan, memfitnah dan lain sebagainya. Maka kebaikan-kebaikannya diambil untuk menutupi hubungannya dengan manusia yang tidak selesai di dunia ini. Maka habislah kebaikannya, sementara dosanya dengan manusia masih banyak, maka dosa manusia yang lain diambil, diberikan kepada dia. Habis pahalanya, dosanya bertambah. Inilah orang yang bangkrut. Maka mari kita selesaikan urusan kita dengan Bani Adam di dunia ini. Datangi tetangga kita, ada nggak harta yang belum lunas? Lunasi hutang-hutangnya. Ada nggak perasaan yang belum selesai? Selesaikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang ajalnya mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat semuanya, adakah di antara kalian yang pernah aku sakiti? Maka hari ini kisoslah aku. Bahkan Nabi sendiri menjelang ajalnya itu membuka dirinya untuk dikisos para sahabat. Para sahabat menangis ya. Nabi yang mulia seperti itu menjelang ajal beliau masih meminta ikhlasan kepada manusia. Adakah di antara kalian yang pernah aku sakiti? Kisahnya mengharukan. Sampai seorang sahabat berdiri dan sahabat yang lain marah karena mengatakan, di dalam perang engkau pernah menyambuk mengenai tubuh saya di perang Uhud. Maka aku hari ini ingin membalasnya. Kemudian Nabi mempersilahkan. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ketika cambukmu mengenai tubuh saya tidak pakai baju. Aku ingin engkau melepas pakaian. Ketika Nabi melepas pakaiannya, sahabat kemudian datang dan merangkul tubuh beliau dan mengatakan, ya Rasulullah, kulit saya yang hina ini ingin menyentuh kulitmu yang mulia. Nabi kemudian mendoakan. Dan begitulah kira-kira bagaimana urusan dengan Bani Adam, dengan manusia harus kita selesaikan di dunia ini. Maka marilah kita masih selesai Syawalan, tapi mana kita membangun relasi yang baik
Mari kita selesaikan hubungan kita dengan manusia, sehingga ketika kapan-kapan Allah kemudian mengambil kita menghadap kepadanya, kita sudah selesai dengan urusan manusia, dan insya Allah kita akan menghadap Allah radiyatan mardiyah dalam keadaan diridhoi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kira-kira begitu semuanya. Semoga Allah melindungi kita dari penyakit-penyakit rohani. Terus dijaga hati kita, dijaga dan dijaga, sebagaimana kita menjaga jasmani kita dari penyakit itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ini ada peserta Baitul Arqam yang akan melanjutkan perjuangannya sampai nanti sore. Saya akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.